Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika. Video ini kami susun untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agrina Helmiawan, Eskom MT. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kembali materi pertama pengenalan OS hingga materi ke-7 manajemen proses. Perkenalkan, nama saya Lingga Punjadi Adikusuma sebagai ketua dengan NPM 2401616121053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Pahlevi, NPM 2401601211081. Perkenalkan, nama saya Jajang Didin dengan nomor NPM 2401601211050. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Febriana Yusuf dengan NPM 2401601121094. Pengenalan sistem operasi. Secara fundamental, OS adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantau atau jembatan antara pengguna melalui aplikasi dan perangkat keras komputer. Analisis ini, kami menunjukkan OS memiliki dua peran utama. Yang pertama itu adalah sebagai manajer sumber. Dalam peran ini, OS bertugas mengelola dan mengalokasikan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I/O secara efisien dan adil kepada semua program yang membutuhkannya. Peran kedua adalah sebagai mesin virtual atau extended machine. Di sini OS menyembunyikan kerumitan perangkat keras dan menyediakan layanan servis serta antarmuka interface yang lebih sederhana dan abstrak sehingga memudahkan programmer dan pengguna dalam bekerja. Organisasi dan arsitektur komputer. Sistem operasi ini tidak berjalan di ruang hampa. Ia berjalan di atas landasan fisik. Organik komputer menjelaskan apa saja komponen fisik dan bagaimana mereka terhubung, seperti CPU, memori, dan I/O yang dihubungkan oleh bus umum. Sementara itu, arsitektur komputer mengkategorikan sistem berdasarkan jumlah prosesornya, mulai dari single processor, multiprosesor, hingga clustered system. Analisis kuncinya adalah bagaimana OS berinteraksi dengan landasan ini. Mekanismenya adalah interupsi sinyal denyut nadi bagi OS, baik dari hardware maupun software. Sinyal ini digunakan untuk meminta perhatian CPU. Ini adalah cara agar OS dapat mengambil alih kendali. Selain itu, OS harus mengelola hierarki storage yang berpindah data antara memori yang cepat tapi volatile seperti register, cache, dan RAM dengan memori yang lambat tapi non-volatile seperti disk. Struktur sistem operasi. Bagaimana OS itu sendiri dirancang? Ada dua desain ekstrim. Pertama adalah monolitik, di mana semua layanan memanajemen file, proses, I/O berada dalam satu kernel besar. Namun kerugiannya, ia dijuluki the big mess, sangat kompleks, dan jika satu driver gagal, seluruh sistem bisa crash. Lawannya ada mikrokernel. Di sini kernel hanya berisi fungsi paling inti seperti komunikasi antar proses. Sementara layanan lain seperti driver dan file system berjalan di user mode. Ini jauh lebih aman dan modular. Tapi kinerjanya lebih lambat karena butuh message passing antar mode. Analisisnya, struktur modern seringkali hybrid, menggunakan modulus, di mana kernel tetap monolitik untuk kecepatan, tetapi dapat memuat dan mencabut modul, seperti driver, secara dinamis saat runtime. Sistem operasi.
Konsep terpenting adalah dual mode operation. OS memisahkan eksekusi menjadi dual mode, user mode untuk aplikasi dan kernel mode atau supervisor atau privilege mode untuk OS. Di user mode, akses ke hardware dilarang. Untuk mendapatkan layanan, aplikasi harus menggunakan pintu legal yang disebut system call. System call adalah cara terprogram bagi aplikasi untuk meminta OS melakukan sesuatu untuknya, seperti membaca file. Proses ini akan memindahkan CPU dari user mode ke kernel mode. OS mengambil alih melakukan tugas, lalu mengembalikan kontrol ke user mode. Operasi OS itu sendiri dimulai melalui proses system boot, di mana sebuah program kecil di ROM yang disebut bootstrap loader bertugas mencari, membuat kernel OS dari disk ke memori, dan menjalankannya. Manajemen memori. Konsep alamat. Tujuannya adalah mengelola memori kerja RAM yang terbatas. Fungsi utama manajer memori ada 4. Yang pertama, melacak memori mana yang sedang dipakai dan yang bebas. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang membutuhkan. Ketiga, mendialokasikan memori saat proses selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping atau pegging. Analisis kuncinya ada pada perbedaan alamat. Proses yang dieksekusi CPU menghasilkan alamat logika atau relatif. Ini adalah alamat dari perspektif program. Namun, OS harus menerjemahkan alamat ini ke alamat fisik atau mutlak, yaitu alamat sebenarnya di chip RAM. Proses penerjemahan dinamis dari alamat logika ke fisik ini dikenal sebagai relokasi. Nah, selanjutnya teknik dan problem. Manajemen memori menghadapi dua masalah besar. Pertama, fragmentasi internal, yaitu sisa memori yang tidak terpakai di dalam blok yang sudah dialokasikan. Ini terjadi saat proses dialokasi partisi yang lebih besar dari kebutuhannya. Kedua, fragmentasi eksternal yang terjadi ketika total memori bebas mungkin cukup, tetapi terpecah menjadi lubang-lubang kecil yang tidak bersebelahan. Solusinya adalah pemadatan memori atau compaction, yaitu memindahkan semua proses agar saling berdekatan, sehingga lubang-lubang kecil menyatu menjadi satu lubang besar. Teknik modern untuk mengatasi ini adalah pegging, di mana memori logika dibagi menjadi peg dan memori fisik dibagi menjadi peg frame. OS memetakan peg ke frame mana saja yang kosong. Ini menghilangkan fragmentasi eksternal. Konsep puncaknya adalah virtual memory yang memungkinkan kita menjalankan program yang lebih besar dari RAM fisik. Dengan cara OS menyimpan sebagian proses di RAM dan sisanya di disk, lalu menukar peg sesuai kebutuhannya. Selanjutnya adalah proses manajemen. Proses manajemen itu, proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Ini adalah unit kepemilikan sumber daya. Ia memiliki address space atau memori sendiri. Di dalam proses terdapat satu atau lebih dari thread. Thread adalah unit eksekusi di dalam proses. Analisisnya, semua thread di dalam suatu proses berbagi address space yang sama. Ini membuat komunikasi antar thread sangat cepat, tetapi juga berarti satu thread bisa merusak data thread lainnya jika tidak disinkronisasi. Setiap proses direpresentasikan di dalam OS oleh sebuah proses control block atau bisa disebut juga PCB. PCB ini adalah KTP-nya proses. Semua informasi vital seperti status proses, program kontrol, register CPU, dan informasi manajemen memori. Yang kedua, prosesnya APC. Saat dieksekusi, proses terus berganti status. Status utamanya adalah new, ready, running, waiting, dan terminate. Mekanisme yang memungkinkan multitasking adalah context switch. Ini adalah tugas OS untuk menyimpan konteks info dari PCB, proses yang sedang berjalan, dan membuat konteks proses berikutnya. Ini adalah overhead murni karena tidak ada pekerjaan produktif yang terjadi saat beralih. Terakhir, ketika proses-proses ini perlu berkomunikasi, disebut Inter-Process Communication atau IPC. Ada dua model utama. Yang pertama, yaitu shared memory, di mana OS membuatkan area memori yang bisa diakses bersama, dan message passing, di mana proses saling bertukar pesan melalui kernel OS. Selanjutnya, ada contoh skenario seorang pengguna mengetik perintah di shell. Yang pertama, proses. Shell memanggil system call untuk membuat proses baru.
OS membuatkan PCB untuknya. Selanjutnya, memori. Manajer memori mengalokasikan RAM untuk proses ini, mungkin menggunakan teknik pegging. Selanjutnya, operasi. Proses ini berjalan di user mode dan perlu membaca file. Ia memicu system call seperti read yang menyebabkan trap ke kernel mode. Selanjutnya, proses. Saat menunggu data dari disk, proses pindah ke status waiting. Scheduler OS segera melakukan context switch agar CPU bisa mengerjakan proses lain yang berstatus ready. Selanjutnya, organisasi. Setelah I/O controller disk selesai membaca data, ia mengirim sinyal interrupt ke CPU. Proses OS menangani interrupt ini dan memindahkan proses tadi dari waiting kembali ke ready. Selanjutnya, struktur. Ini diatur oleh struktur OS, misal kernel monolitik. Analisis mendalamnya. Ini adalah satu siklus utuh yang saling bergantung dan terjadi ribuan kali per detik hanya untuk mengeksekusi satu perintah sederhana.